Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo. Baik, kita masih melanjutkan rangkaian video introduksi, ya. Introduksi untuk apa? Dalam rangka nanti menjelang video utama, yaitu membangun atau menguatkan keberfungsian individu dan keluarga, strengthening individual and family functioning based on fitrah, ya, berdasarkan fitrah. Baik, kita sudah mengupas degradasi fitrah pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan lanjutkan yang keempat. Yang keempat sebenarnya pembahasan yang sangat panjang, namun kita singkat dulu pada kesempatan ini, gitu ya. Insya Allah akan dipaparkan lebih dalam pada video-video selanjutnya. Degradasi fitrah perkembangan. Manusia berkembang menurut sunatullah, menurut fitrahnya dan lain-lain, ya. Dan hari ini, ya, bagaimana proses perkembangan pendidikan di rumah seringkali tidak sejalan dengan di sekolah, ya. Pendidikan di sekolah, ini ya, seringkali hanya mengarahkan anak lebih banyak untuk menjadi bagian dari arus industri. Artinya apa? Mampu kerja, ya, mampu terserap dalam dunia industri yang semakin maju dan cepat, ya. Namun seharusnya kan begitu, ya, juga dipikirkan bagaimana perkembangan anak, perkembangan fitrahnya, perkembangan bakat-bakatnya, perkembangan kemampuan belajarnya, ya, dan lain-lain, ya. Pada perkembangan ini, ya, kalau dalam teori fitrah, ya, kita membagi tahap perkembangan manusia itu menjadi dua, kan begitu, ya, sebelum akil balik dan sesudah akil balik, ya. Maka siogianya, ya, upaya-upaya perkembangan manusia adalah membantu yang bersangkutan, membantu anak yang belum akil balik untuk mampu mengarungi kehidupannya setelah dia akil balik, kan begitu kira-kira. Jadi mendewasakan anak, ya, mempermudahkan anak, bukan meremajakan. Ya, pada konsep fitrah berbeda dengan Western theories, ya. Western theories itu membagi tahap kehidupan atau tahap perkembangan dan memasukkan unsur remaja, adolescence, di antara anak dan dewasa awal, ya, atau dewasa muda, ya. Maka dalam konsep fitrah itu tidak dikenal, ya, konsep remaja, konsep stress and soul, konsep pencarian jati diri yang terlalu lama, ya. Sementara secara fitrahnya manusia sudah menjelang balik secara biologis, ya, tubuhnya sudah berkembang, ya, unsur-unsur kelelakian dan keperempuanannya sudah berkembang, maka dorongan atau gairah seksualitasnya juga sudah berkembang, ya. Namun, seringkali tidak disertai dengan perkembangan akalnya, perkembangan nilainya, perkembangan pemahaman agamanya, tidak disertai dengan akilnya. Maka balik secara biologis seringkali tidak disertai dengan akilnya pikiran, ya, matangnya akal. Kenapa? Karena proses pendidikannya atau pengasuhannya itu diarahkan untuk meremajakan, bukan mendewasakan. Menurut teori fitrah, batasnya adalah 15 tahun. Maka 15 tahun ke atas, seorang manusia sudah mukallaf, sudah mengemban beban syariat, ya, sudah dewasa, sudah dihukumi dewasa, ya. Namun proses-proses pendidikan, pengasuhan, baik di rumah maupun di sekolah, belum seutuhnya mendewasakan anak tersebut, ya. Melainkan justru meremajakan. Apa yang terjadi? Ketika diremajakan, maka anak akan dibolehkan banyak bereksperimen, menabrak batas-batas dan lain-lain. Mereka akan dibolehkan pacaran, ya, berdua-duaan dengan bukan mahramnya, ya, kemudian melakukan eksplorasi seksual, terjadi seks bebas di mana-mana, ya, dan lain-lain. Kenapa? Karena badannya, biologisnya sudah dewasa, akilnya belum. Akilnya tidak ditunjang untuk didewasakan, untuk diberikan peran tanggung jawab dan lain-lain. Maka ribuan masalah remaja, masalah sosial terjadi karena ketimpangan
degradasi proses perkembangan ini, ya. Secara biologis mungkin sudah balik dari usia 10 tahun, namun baru menikah usia 25 tahun, mungkin 26, mungkin makin mundur lagi. Apalagi ditambah peran atau tren yang sekarang orang tidak mau menikah, child free dan lain-lain, mengejar karir dulu dan lain-lain. Maka apa yang terjadi dalam 15-20 tahun ini? Inilah yang perlu menjadi perhatian. Social scientist mengamati situasi ini dalam masyarakat dan kemudian memikirkan langkah-langkahnya, edukasi untuk mendewasakan putra-putri, bukan meremajakannya, bukan membiarkan dia bereksplorasi keluar batas norma, batas agama dan lain-lain dengan alasan masih anak-anak atau masih remaja. Maka dibutuhkan edukasi yang berkelanjutan. Demikian, kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.